Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh geografi untuk kelas 12 IPA dan IPS. Masih bersama dengan Pak Dwi. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk materi baru anak-anak. Pada hari ini kita membahas tentang pola keruangan dan interaksi desa dan kota. Nah, pada pola keruangan desa kota ini kita bagi menjadi 3 chapter, 3 pertemuan pembahasan. Yang pertama, hari ini kita bahas tentang pola keruangan desa, lalu berikutnya adalah materi tentang pola keruangan kota, dan materi terakhir yang ketiga adalah interaksi desa dan kota. Baik, langsung aja anak-anak kita bahas hari ini. Bahasan kita adalah pola keruangan desa. Nah, baik anak-anak, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata desa? Ya, betul. Rata-rata pasti menjawab ini kan? Petani. Ya, rata-rata desa-desa di negara maju, negara berkembang berprofesi sebagai petani. Ya. Lalu yang kedua apa? Sederhana, betul. Mereka masyarakatnya sederhana. Kalau mendengar kata desa, yang sering kali terlintas pikiran kita adalah sawah. Ya, memang rata-rata desa-desa di Indonesia profesi pertaniannya adalah menggarap sawah. Nah, apa yang disebut dengan desa? Secara harfiah desa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata desi, yang artinya tanah air atau tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Nah, dalam istilah kita bisa pakai definisinya Pak Erwin Tarto, ya, bahwa desa diartikan sebagai suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural yang terdapat di suatu wilayah dalam hubungannya dan pengaruh timbal-timbulnya dengan daerah-daerah yang lain. Jadi geografi mengkaji desa sebagai suatu unit yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain, ya, dan wilayah-wilayah lain di luar mereka. Nah, dalam geografi desa dikaji secara khusus oleh cabang ilmu bantu yang disebut dengan rural geografi atau geografi pedesaan. Nah, di geografi pedesaan ini menjadikan desa sebagai satu objek material kajian keilmuan yang sangat khusus secara spesifik karena menjadi suatu fenomena yang sangat khas sehingga perlu dikaji secara mendalam. Baik, dalam rural geografi, desa dikaji dalam sudut pandang keruangan tentunya sesuai dengan core ilmu geografi. Ada 3 aspek ruang yang akan diteliti dan ditelaah dalam rural geografi terkait dengan desa. Yang pertama adalah spasial proses, yaitu proses-proses fisis atau sosial yang terjadi di desa sebagai akibat interaksi antara manusia dengan ruang hidup mereka. Nah, proses ini disebut dengan pendekatan spasial proses. Nah, yang kedua spasial sistemnya, ya, bagaimana desa sebagai satu unit yang selalu berinteraksi dengan wilayah-wilayah yang lain dalam konteks hubungan timbal baliknya. Nah, ini disebut dengan spasial sistem, interaksi keterkaitan antar fenomena, ya, tidak berdiri sendiri, pasti saling terkait. Nah, ini disebut dengan spatial system. Yang ketiga, bagaimana spatial patterns-nya, pola-pola keruangan yang ada di desa. Nanti kita bahas ada 2 spatial patterns yang terbentuk di desa-desa di Indonesia. Ya, ada bentuk desa, ada pola permukiman desa. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, anak-anak. Rural atau desa, ya. Nah, menurut Profesor Wintarto, desa ini terbentuk oleh 3 unsur yang saling terkait, menjadikan unsur-unsur ini menjadi pokok utama pembentuk dari sebuah desa. Yang pertama adalah daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga tata kehidupan. Daerah ini segala sesuatu yang terkait dengan fenomena fisik di desa. Luas daerah, jenis tanah, relief, ya, iklim, cuacanya, bahkan sampai dengan manusia sebagai manpower, tenaga kerjanya. Ini adalah unsur-unsur daerah. Kita tahu bahwa setiap daerah tentu punya populasi penduduk yang berbeda dengan kualitas penduduk yang berbeda. Maka manusia pun menjadi bagian dari unsur pembentuk ruang dari sebuah desa. Lalu yang kedua adalah penduduk. Penduduk ini terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan seks ratio, terkait dengan profesi, aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan penduduk. Nah, yang ketiga tata kehidupan. Tata kehidupan ini terkait dengan norma dan nilai yang berlaku di sebuah desa. Nah, ketiga hal ini memberikan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sebuah desa, ya, dan menjadi 3 pilar utama pembentuk desa-desa di dunia, ya. Nah, lalu apa sih yang membedakan desa dengan daerah-daerah yang lain, terutama dengan kota? Setidaknya ada 4 ciri utama yang membedakan desa dengan wilayah perkotaan. Yang pertama, mainland ratio besar, perbandingan jumlah lahan dengan manusianya yang sangat besar. Ya, kita tidak akan menemukan kepadatan yang
luar biasa di daerah-daerah pedesaan seperti halnya di perkotaan. Lalu lapangan kerjanya rata-rata adalah agraris ya. Lapangan pekerjaan agraris itu bukan hanya bercocok tanam ya anak-anak, tapi juga peternakan, perikanan darat, perikanan laut. Ini semua adalah lapangan kerja sektor agraria. Yang ketiga, hubungan masyarakatnya atau relasi masyarakatnya masih sangat akrab, jemenskap, masih guyup, masih gotong royongnya sangat kuat. Nah, ini ciri dari masyarakat desa. Yang keempat, masyarakat desa dimanapun berada selalu memegang teguh tradisi mereka. Ya, ada kecenderungan mereka mempertahankan tradisi mereka, apalagi di desa-desa pedalaman. Ya, itu 4 hal yang mencirikan desa dengan membedakan desa dengan daerah-daerah yang lain. Nah, dalam konteks hubungan dengan daerah yang lain atau spasial sistemnya, bahwa desa punya fungsi khusus bagi kota-kota di sekitarnya. Yang dalam kaitan di sini, desa berfungsi sebagai hinterland. Hinterland apa? Hinterland itu penyokong, penopang. Jadi kalau nggak ada desa, kota itu kolaps. Gitu ya, kota sangat maju sangat tergantung dari suplai desa. Nah, apa yang disuplai oleh desa? Yang pertama manpower, tenaga kerja, ya. Lalu yang kedua raw material, bahan baku. Ya, Jakarta kota yang sangat maju, tetapi dia nggak bisa menghasilkan pangan untuk warganya sendiri. Ya, makanan atau pangan itu disuplai oleh desa-desa di sekitar Jakarta atau daerah-daerah di sekitar Jakarta. Baik. Ini fungsi desa sebagai hinterland, yaitu sebagai raw material, dan yang kedua sebagai manpower, sumber tenaga kerja. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, setiap desa untuk bisa berkembang dengan sangat baik, tentunya dia harus bisa mengelola potensi yang mereka punya. Secara umum ada 2 potensi yang ada di sebuah desa. Yang pertama potensi fisik, yang kedua potensi sosial. Nah, kedua potensi ini harus dikolaborasikan dan dikembangkan kalau mau menjadi sebuah desa yang sangat maju. Baik anak-anak, potensi fisik ini meliputi faktor alam. Potensi sosial terkait dengan faktor sosial. Ya, faktor alamnya ya tanah, air, iklim, ternak, ya termasuk juga sebenarnya jumlah tenaga kerja manpower. Lalu yang non fisik terkait dengan lembaga, masyarakat desa, aparatur desa dan sebagainya. Baik, next. Nah, sehingga nanti ketika sebuah desa mampu mengembangkan potensinya, maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan di sebuah desa itu sendiri. Nah, ini 3 tahapan desa, dimulai dari desa swadaya, desa yang masih sangat terpencil, ya, terbelakang, lalu kemudian berkembang menjadi desa swakarya, dan berkembang menjadi desa swasembada. Nah, desa swasembada ini desa yang sudah maju, yang sudah mapan, yang sudah berinteraksi dengan daerah lain dengan sangat baik. Baik, nah, tadi Pak Dwi bilang bahwa ada struktur fisik yang akan dikaji oleh rural geografi atau struktur keuangan desa yang dikaji oleh rural geografi. Ada 2 yang akan Bapak sampaikan di sini. Ada bentuk desa, yang kedua pola desa. Bagaimana kedua hal ini menjadi karakteristik utama desa-desa di Indonesia. Nah, sebenarnya kita bahas bentuk desa. Ya, secara umum Profesor Bintarto menggarisbawahi ada 4 bentuk umum desa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah desa-desa pantai. Ini desa-desa yang berada di pesisir pantai. Yang polanya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya ini yang diarsir ini adalah wilayah pedesaannya, wilayah pantai dan berkembang ke kiri dan ke kanannya. Lalu di utaranya ada laut. Lalu dua ini adalah aktivitas atau wilayah-wilayah yang terbentuk. Gitu. Yang kedua, desa-desa di dataran rendah anak-anak. Nah, biasanya desa-desa linear di dataran rendah akan membentuk pola desa yang memanjang di sepanjang jalan. Ya, ini yang kotak ini adalah desa, lalu mereka berkembang di sepanjang garis jalan atau jalur transportasi. Nah, desa-desa di dataran rendah umumnya seperti ini. Lalu yang ketiga, desa-desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Ya, jadi desanya berkembang dan mengitari fasilitas-fasilitas utama. Ya, misalkan yang di arsirnya adalah sawah. Ya, maka yang nomor 4 dan nomor 4-nya adalah wilayah desanya. Desanya mengitari fasilitas tertentu. Lalu desa terpusat, ya, di mana mirip dengan fasilitas tertentu sebenarnya, cuma bedanya dia sangat ngumpul, gitu ya, di suatu wilayah. Baik, ini untuk bentuk desa. Jadi ada 4 bentuk desa yang umum ada di Indonesia. Lalu berikutnya pola permukiman desa. Ya, nah secara umum pola permukiman desa ini ada 3 anak-anak. Yang pertama pola memanjang linear, ya, tampilan seperti ini. Baik itu memanjang jalan, nah ini memanjang jalan atau memanjang laut atau memanjang pantai, ya, memanjang rel kereta api, memanjang sungai, ya, di Kalimantan itu banyak sekali desa yang memanjang sungai. Lalu radial, ini melingkari, biasanya berada di sekitar kerucut gunung api,
ya, desa-desa di dekat Merapi itu bentuknya melingkar, ya, melingkari kerucut gunung api. Lalu yang ketiga tersebar, ya. Baik, mungkin itu bahasan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.